Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Sehat, warga Kabupaten Tasikmalaya. Cuaca untuk hari ini cerah sekali, makanya saya sengaja ngajakin narasumber saya dan juga Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk PDKT di alam terbuka, biar kita bisa menghirup udara-udara yang segar dengan cahaya matahari, biar lebih sehat. Badan sehat, siap juga menerima edukasi yang luar biasa untuk hari ini. Kali ini PDKT-nya sama siapa ya? Sama seseorang yang sangat ekspor untuk mengedukasi terkait tentang nafza. Apa itu nafza dan bagaimana dan sebagainya, kita akan ngobrol tuntas soal nafza bareng sama dengan Bapak Asep AS Hidayat, S-Cup Nurse M-Cup. Beliau adalah pengelola program nafza. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh, seger ya Pak ya? Ya, kita, seger nih. Kita agak-agak main-main ya? Keluar lah. Lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini? Ya, tugas biasa. Kita screening, kemudian monep ke tiap puskesmas Kabupaten Tasikmalaya juga. Ya, seperti biasa. Lagi berjalan lah ya program-programnya. Kali ini sekarang saya mau ngajakin Baraya Sehat untuk PDKT soal nafza. Karena kan udah mulai nih banyak orang yang mendengar istilah nafza, tapi mereka belum benar-benar paham Pak. Nafza itu apa sih Pak? Oke. Apa tuh? Nafza ya. Nafza. Nafza. Sekarang memang trennya istilahnya nafza ya. Kalau dulu itu narkoba. Narkoba. Ada juga istilah awalnya narkotika. Narkotika. Oh iya, sampai ada lagunya ya Pak. Betul. Bang Roma ya. Jadi kalau sekarang namanya nafza. Nafza. Kalau dulu istilahnya narkoba, kemudian berubah juga ke naza, pernah. Narkoba hanya narkoba istilahnya dulu. Kemudian kalau naza, narkoba dan zat aditif lainnya. Kemudian narkotika saja pernah. Kemudian kalau sekarang karena memang perkembangan ternyata zat-zat yang disalahgunakan oleh para penyalahguna nafza ini berkembang ya. Bukan hanya yang bersifat obat-obatan seperti psikotropika atau ya kalau zaman dulu ya narkotika lah ya, yang sabu-sabu yang kayak gitu. Oh iya betul. Ternyata sekarang banyak zat-zat yang sebetulnya selalu digunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari dan digunakan untuk mabuk-mabukan. Wah, disalahgunakan berarti zat yang memang biasanya kita pergunakan di sehari-hari. Makanya namanya jadi nafza. Jadi nafza. Jadi ada kepanjangannya. Iya betul. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang zat adiktif lainnya itu yang banyak. Banyak sekali. Ya. Karena ternyata fenomenanya berkembang ya Pak ya. Betul. Makin kesini ternyata penyalahgunaan salah satunya bukan hanya narkotika, bukan hanya tapi ada penyalahgunaan zat adiktif juga yang ternyata itu banyak ya Pak. Kalau yang termasuk nafza itu kalau tadi kan narkotika ada jenis-jenisnya. Oh iya betul. Yaitu tadi sesuai dengan singkatannya tadi ya. Sebetulnya istilahnya juga penyalahgunaan. Jadi sebetulnya zat-zat ini ya, kalau tadi kan ada penyalahgunaan, kalau dibenar gunakan, penggunaannya yang benar gitu ya, sebetulnya bermanfaat. Ya bermanfaat di dunia medis. Contohnya ada zat-zat tertentu yang digunakan, salah satu contohnya untuk pembiusan. Pembiusan ketika ada pasien yang mau operasi gitu kan. Nah, itu kan digunakan. Alkohol ya mungkin untuk desinfeksi ya, atau salah satu obat desinfektan untuk melakukan desinfeksi pada misalkan termasuk hand sanitizer kan pakai alkohol gitu ya. Kemudian juga untuk mau melakukan injeksi atau suntik pakai alkohol, itu desinfektan namanya ya. Untuk melakukan desinfeksi. Nah, termasuk yang zat adiktif lainnya lem ibon, bahkan sampai sekarang ada yang lebih nyeleneh lagi ya. Udah kalau komik udah banyak juga yang menyalahgunakan. Bahkan sekarang softtek, pembalut wanita juga disalahgunakan. Betul. Sempat juga viral ya di berberitaan gitu kan. Ada seseorang yang menyalahgunakan itu gitu kan, dan ternyata pengembangannya itu sekarang makin nggak masuk akal ya Pak ya. Itu jadi, dan sekarang concernnya salah satunya itu juga berarti ya Pak. Nafza di Kabupaten Tasikmalaya sendiri untuk nafzanya sendiri gimana Pak? Apakah tinggi atau seperti apa Pak? Angka penggunaan nafza sampai sekarang ini
terlihat dari beberapa data di puskesmas khususnya sebagai ujung tombaknya kan kita di puskesmas ya, ada pemegang programnya di tiap puskesmas itu memang cukup tinggi. Bahkan mungkin kalau kita lihat juga di media sosial atau di pemberitaan banyak juga kasus-kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan nafja tadi ya. Ada yang sampai meninggal atau istilahnya OD ya, overdosis gitu betul. Ya. Karena memang kalau sesuai dengan dosis ya sesuai dengan penggunaannya, bukan penyalahgunaan, memang itu sesuai. Ya, betul. Kayak komik atau obat batuk yang disalahgunakan kan sekali minum 10, dioplos lagi dengan obat nyamuk, dioplos lagi dengan aneh-aneh gitu ya. Betul. Orang lain sakit pingin sembuh. Dia malah pingin pusing. Pingin pusing, ini sehat pingin pusing gitu. Ya namanya juga ini sudah suatu bagian dari gangguan jiwa sebetulnya ya. Makanya nafja itu sendiri akan sangat berkaitannya dengan program kesehatan jiwa juga. Tuh, karena programnya kita bersinergi dan ya menyatu dengan program kesehatan jiwa. Berarti indikasi dari seseorang akhirnya melakukan penyalahgunaan dari nafja itu adalah memang ada juga indikasi dari memang sakit mental ya, Bro. Kita nggak ngomong mental. Sakit jiwa seperti orang-orang yang sudah hilang akal ya, bukan apa ya, tapi maksudnya memang ada itu kondisi yang lebih berat itu. Betul. Bisa sampai terjadi seperti itu memang. Kalau kita lihat ke rumah sakit jiwa ya. Orang-orang yang gangguan jiwa berat ya itu ternyata banyak sekali diantaranya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan nafja. Betul. Ya efeknya memang kemana-mana ya Pak. Tuh. Yang karena memang yang paling dari tingkat paling level rendah sampai tinggi itu seperti apa sih efek nafja ini Pak? Efek nafja ya kalau misalkan efek terendah semuanya intinya obat-obat tersebut atau zat-zat yang dikonsumsi oleh penyalahguna nafja utamanya adalah mempengaruhi susunan saraf pusat. Gitu. Otak, ya, otak sebagai susunan saraf pusat manusia, sehingga kalau misalkan mengkonsumsi itu, dia akan mempengaruhi otak. Otak itu kan pusatnya sistem saraf, termasuk pengendali di dalam tubuh manusia ya. Makanya orang yang mengkonsumsi itu kan pusing, keseimbangannya terganggu, ya. Kemudian juga lama-lama ya kemampuan akalnya juga hilang akal bahkan bukan hanya hilang kesadaran, hilang akal gitu ya. Karena ya betul banget, gimana nggak disebut hilang akal, Baraya Sehat ini yang memang bukan pada fungsinya malah disalahgunakan ya Pak ya. Dan kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri ini berarti masih mengkhawatirkan ya untuk para pengguna penyalahgunaan nafsu ini. Ya, cukup mengkhawatirkan apalagi zaman sekarang istilahnya komunikasi udah lebih cepat. Ya, karena setiap anak aja sekarang udah punya gadget ya, udah aja HP. Kemudian juga untuk komunikasi mungkin salah satunya dengan para pengedar atau distributor obat-obat tersebut juga ya lebih mudah aksesnya gitu ya untuk mereka. Nah, ini kita bekerja sama dengan BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Kemudian juga dengan pihak yang berwajib dari kepolisian, kemudian juga dari pihak tokoh-tokoh agama dan masyarakat selalu berusaha ya, guru ya, pihak sekolah ya. Makanya kemarin juga kita keliling ke hampir ke tiap sekolah, walaupun tidak semua sekolah ini karena memang terbatas ya sumber daya manusia kitanya. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya luas sekali ya Pak. Luas, kita kemarin sampai ke Culamega ya baru ini penyuluhan tentang penyalahgunaan nafja di sekolah gitu ya. Dan untuk temuannya sendiri di lapangan sekarang lagi seperti apa Pak? Kalau secara data tertulis para penyalahguna memang terus terang tidak ada ya, karena tidak ada orang yang mau didata. Oh saya penyalahguna, nggak ada gitu ya. Cuman mereka permasalahannya nggak mau disebut loh Pak penyalahguna. Nggak mau tahu lah. Betul. Mau ketahuan. Justru nggak mau ketahuan. Iya. Tapi secara temuan di lapangannya berarti apakah rentan usia tertentu yang sekarang sedang tinggi atau seperti apa Pak? Nah sekarang justru yang lebih mengkhawatirkan lagi. Kalau dulu istilahnya rentang usianya dari mulai remaja ya. Iya. Tapi kalau sekarang lebih dikhawatirkan lagi karena para pengguna pengedar itu menyasar dari awal, bahkan dari PAUD TK ya. Memang tidak secara langsung ya, tapi
udah banyak indikasi di lapangan, ada beberapa contohnya melalui mainan, melalui penghapus yang wangi-wangi diisep gitu. Itu ternyata udah dicampur dengan zat-zat yang seperti itu, sehingga ya mungkin harapan mereka kan sifatnya ada adiktif. Kecanduan. Nah, kecanduan. Kalau misalkan sudah senang dengan itu sekali, 2 kali, apalagi 3 kali ke sana sering, dia akan merasa ketagihan dan membutuhkan itu. Makanya kalau misalkan jenis tertentu, istilahnya dulu ada istilah sakau ya. Nah, sakau itu sebetulnya, kalau sakau itu diistilahkan kalau dulu itu akibat putau ya. Iya, betul. Jenis-jenisnya heroin atau putau ya. Betul. Makanya sakau, sakit karena putau. Gitu. Oh, itu singkatannya. Itu singkatan juga. Oh, saya baru tahu gitu kan. Sakau itu sakit karena putau ya, Baraya Sehat. Sama kayak cuanki, cari cuan jalan kaki. Betul, seperti itulah. Orang Indonesia kan selalu disingkat-singkat, apalagi orang Jawa Barat ya, orang Tasik, cilok gitu ya. Seperti itulah. Jadi sekarang itu banyak zat-zat itu yang bisa membuat efek adiktif. Betul. Itu berarti. Salah satunya kalau yang jelas yang narkotika jelas ya. Iya, betul. Ada yang sifatnya depresan, artinya dia menjadi ngantuk, menjadi lemes, menjadi tenang. Ada yang sifatnya meningkatkan gairah, kayak semangat. Betul, ekstasi yang kayak gitu ya. Betul. Itu akan meningkatkan, bahkan dia jadi hiperaktif kan. Betul. Tidak bisa tidur. Iya, karena inginnya beraktivitas terus, terlalu semangat gitu ya. Kemudian juga ada efek-efek yang lainnya. Betul. Jelas kalau misalkan jenis narkotik udah jelas lah gitu. Kemudian psikotropika ya jelas obat-obatan ya. Kemudian zat adiktif lainnya ini yang mungkin Baraya Sehat belum begitu paham. Nah, ini yang paling gimana tuh, Pak? Sebetulnya banyak yang digunakan. Salah satunya bahkan adalah rokok, Tembakau sebetulnya kalau secara keilmuan dalam nafza itu bagian dari nafza. Tembakau juga termasuk nafza. Termasuk kopi. Iya betul, karena ada beberapa orang yang addicted ya sama kopi. Coba kalau misalkan orang yang sudah kecanduan rokok ya, betul. udah nyanu istilah Sundanya, itu biasanya dia mendingan merokok daripada makan, iya, gitu, betul, atau betul. mendingan makan daripada nggak ngerokok. Betul. Nah itu ya, karena sangat kecanduan sekali. Nah, termasuk banyak yang menggunakan lem, iya, benar. lem, Aibon gitu ya, itu kan ya barang-barang keperluan rumah tangga yang sehari-hari itu. Betul. Gitu ya, pertukangan. Dan ternyata itu bisa disalahgunakan dan Betul. menjadi adiktif juga ya, Pak. Betul. Ya. Kalau melihat kejadiannya memang sekarang itu boleh dibilang memang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tapi memang di seluruh wilayah ya, Pak ya, untuk nafza ini. Apa ya upaya yang dilakukan, Pak, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasik? Oke, kalau dari Dinas Kesehatan ya tadi ya, kita selalu memberikan penyuluhan melalui secara langsung, mungkin ujung tombaknya dari puskesmas ya, ada pemegang programnya. Kemudian juga kita untuk yang sudah terjadi, sebetulnya kalau yang sudah pengguna ya, kalau pengguna kemudian dia menggunakan nafza bermasalah kan, nah kita sekarang sudah membentuk yang namanya IPWL. Apa tuh IPWL? IPWL itu adalah institusi pemberi pelayanan wajib lapor. Oke. Itu khusus untuk masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa dan nafza. Jadi memang kalau misalnya salah satunya bukan ketika dia sudah terkena saja ya, Pak, bukan ketika dia sudah kecanduan saja, tapi ternyata edukasinya mulai dari kesehatan jiwa juga ya, Pak. Jadi sebetulnya para pengguna terutama yang ingin kembali lagi atau keluarganya ya yang melihat salah satu anggota keluarganya punya masalah dengan ya keterlibatan dengan narkoba, selama dia hanya sebagai pengguna sebetulnya itu pihak yang berwajib tidak akan menangkap kemudian dia dikenakan pasal ini, tapi kalaupun ditangkap dia akan diberikan rehabilitasi istilahnya. Makanya salah satu institusi untuk rehabilitasi dibentuklah IPWL. Itu berarti jadi ternyata memang untuk yang sudah
terkena atau kecanduan itu salah satunya ada rehabilitasi. Jadi ya, jangan takut. Jangan takut, jangan malu. Sok kalau untuk kembali lagi kepada jalan yang benar, kenapa tidak? Gak usah takut. Wah, nanti saya kalau misalkan diketahui saya menggunakan nanti akan ditangkap sama polisi, di penjara enggak? Ya, enggak. Begitu. Kecuali kalau pengedar ya, beda lagi. Beda lagi ya. Kalau pengedar jelas bakal dikenakan pasal berarti siklusnya seperti apa, Pak? Ketika misalnya ada salah satu anggota keluarga atau siapa mungkin yang kita tahu dia kecanduan dan pengen berhenti, siklusnya harus seperti apa dibantunya tuh, Pak? Oke, yang pertama mungkin dari awal ya, Bu. Dari awal itu kita lihat tanda-tanda mungkin salah satu anggota keluarga yang dicurigai menggunakan narkoba. Ada tanda-tandanya seperti apa tuh, Pak? Biasanya hiperaktif. Hiperaktifnya yang terlalu hiper ya. Di luar batas normal. Atau kebalikannya depresi. Dia menarik diri, gak mau bersosial. Apalagi dengan orang-orang yang katakanlah baiklah, ngajak baik. Karena memang secara alamiah juga orang baik biasanya akan berkumpul dengan orang baik, betul. Ya. Orang yang ya akan sesuai dengan lingkungannya biasanya betul. Bergabungnya. Makanya akan terlihat seperti itu. Kemudian dia mulai tidak stabil emosinya, termasuk mudah marah. Mudah marah. Kemudian atau tadi menarik diri, jadi depresi gitu, betul. Ya. Atau ciri lainnya biasanya prestasinya belajarnya pasti menurun. Dan itu pasti tidak mungkin orang yang mengkonsumsi narkoba bikin pinter, nggak ada. Yang jelas bakal bikin bodoh. Kalau pengen pinter mau belajar, balai sehat Bandung itu mengkonsumsi narkoba. Jadi memang ada perubahan salah satu perilakunya. Bahkan lama-lama biasanya akan cenderung ke arah bahkan ke kriminal. Ya, karena kebutuhan tadi, mulai sakau, minta ke orang tua nggak diberi. Kemudian barang-barangnya kadang-kadang suka dijual-jual gitu ya. Nah, yang dicuriga kalau misalkan HP-nya ternyata bilangnya hilang padahal dijual. Itu curiga juga. Ya. Kemudian kalau misalkan lama-lama ya jelas masa depannya akan suram ya. Dari pihak sekolah juga biasanya rata-rata mendeo ya, betul. Mengeluarkan karena pihak sekolah juga malu gitu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, pihak sekolah jangan terburu-buru untuk melakukan tindakan seperti itu. Betul. Lebih baik kita berkoordinasi dengan pihak terkait. Puskesmas aja yang terdekat karena ada berarti jalurnya itu pertama kita ke puskesmas. Ke puskesmas aja dulu. Ke puskesmas ke bagian pemegang program NAPJA atau kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa supaya nanti ditindaklanjut. Tuh. Ditindaklanjut, kalaupun yang sudah terjadi parah, ya kita juga ada program. Ada program dan kolaborasi lagi dengan pihak-pihak lainnya. Dengan BNN, dengan pihak yang berwajib, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan guru. Pokoknya ini memerlukan kerjasama program lintas sektor. Nggak bisa hanya orang kesehatan saja menangani ini, nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Termasuk pihak ya orang tua ya, yang terdekat gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Nah itu loh Mbak ya, sehat. Jadi kalau misalnya emang bukan bagus ya, memang harus rasa takut untuk mencoba itu benar-benar harus ada ya Pak. Karena ya udahlah, edukasi ke masyarakat, nanti kamu di penjara itu top juga sih. Tapi kalau ternyata sudah ada salah satu anggota yang mungkin akhirnya begitu, bisa langsung untuk meminta bantuan kepada pihak terkait, salah satunya dinas kesehatan ya Pak ya, ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat aja. Karena ternyata ada program rehabilitasinya ya Pak ya. Dan itu program rehabilitasi yang memang didampingi terus sampai ketergantungannya itu berhenti berarti Pak. Iya, betul. Luar biasa tuh. Jadi emang dinas kesehatan itu benar-benar sangat memperhatikan dari semua sektor kesehatan. Salah satunya ternyata fenomena di masyarakat sekarang banyak sekali yang sudah ketergantungan dengan NAPJA. Kalau soal zat adiktif itu juga sama Pak? Sama, termasuk rokok ya. Nah, rokok juga di puskesmas ada ininya ya, untuk program KTR UBM namanya, kawasan tanpa rokok dan upaya berhenti merokok. Nah, itu udah. Bahkan untuk Kabupaten Tasikmalaya kita kemarin dapat penghargaan karena Pak Bupati sudah menandatangi dari pihak pemerintah daerah. Kita sudah komitmen, sudah ada perbuknya untuk KTR UBM, kawasan tanpa rokok dan upaya berhenti merokok. Ya, termasuk di puskesmas juga
ada yang ingin berhenti merokok, silakan datang ke puskesmas. Ada pemegang programnya. Jadi itu loh Baraya Sehat. Jadi puskesmas itu bukan hanya datang ketika Baraya Sehat sakit aja. Untuk diobati kata dokter udah pulang, bukan. Banyak program ternyata. Salah satunya adalah kalau misalnya kita pengen tahu tentang NAPJA juga, kita bisa mendapatkan informasi juga ya Pak ya, dari Dinas Kesehatan dan juga dari puskesmas terdekat. Ini kolaborasi. Edukasi ke masyarakat juga tetap berjalan berarti ya Pak sekarang? Tetap berjalan. Kita ya tadi biasanya menyasar terutama di anak-anak ya, pelajar terutama yang ini kan karena sasarannya rata-rata di anak-anak ke remaja biasanya. Betul. Kalau yang udah dewasa mah biasanya udah kena gitu ya. Udah kena. Itu programnya rehabilitasi kalau yang udah kena gitu ya. Jadi kalaupun yang udah kecanduan ya, silahkan bisa datang ke puskesmas untuk rehabilitasi, program rehabilitasinya. Nah itu Baraya Sehat, jadi benar-benar luar biasa sekali nih. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya khususnya kolaborasi dengan banyak sektor juga tadi seperti dibilangin untuk benar-benar bisa menekan angka ini ya Pak ya. Walaupun PR panjang ya Pak. Betul, ini karena semakin inovasi ternyata ya. Saya pikir sama-sama itunya juga. Betul, ternyata para pelakunya pun semakin berinovasi. Sekarang ditemukan lagi pola-pola aneh lainnya ya yang ternyata. Harapannya apa dengan dibentuknya tim untuk pengendalian NAPJA ini salah satu seperti apa sih Pak? Harapannya ya masyarakat lebih paham, terutama generasi muda lebih mengerti dan menjauhi yang namanya NAPJA. Karena yang namanya NAPJA jelas akan menghancurkan masa depan mereka sebagai penerus generasi penerus bangsa, dan secara keseluruhan nanti jelas akan menghancurkan bangsa Indonesia. Ya, jelas itu akan merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi memang edukasi paling dekat itu dari keluarga ya Pak ya. Kalau bangsa Indonesia generasi mudanya sudah senang ke NAPJA, jelas masa depannya dia akan suram. Kemudian juga ya kalau untuk mereka mungkin untuk orang-orang tertentu yaitu dimanfaatkan ya kan jadi bodoh. Kalau bodoh mudah diatur. Iya betul. Makanya generasi muda Indonesia itu harus pinter, jauhi NAPJA, belajar yang rajin supaya pinter dan memajukan bangsa dan negara ini. Luar biasa sekali. Ya, paling penting. Jadi memang edukasi seperti ini adalah salah satu upaya juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya itu benar-benar edukasi masyarakat dari banyak sektor kesehatan. Karena kan kalau orang mikir kesehatan tuh Pak, mikirnya ketika ada penyakit datang gitu kan. Kalau ternyata sekarang kita ngomongin kesehatan, apalagi kalau NAPJA ini berhubungan sekali erat dengan kesehatan jiwa ya Pak ya, kesehatan mental. Jadi ini juga salah satu awareness juga untuk masyarakat untuk lebih paham. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Asep, jauhi NAPJA. Pak, terima kasih. Seru sekali, nanti kalau ada penyuluhan boleh ajak-ajak lah Pak. Oke, satu lagi. Gimana tuh Pak? Datang ke puskesmas, bukan hanya untuk orang sakit ya. Nah itu. Orang sehat juga untuk cek kesehatannya, datanglah ke puskesmas secara rutin, karena itu salah satu bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan. Betul. Apalagi kalau pengen tahu informasi soal NAPJA juga sangat dibantu. Mau rehabilitasi, bahkan ada niatan ini pada sehat yang pengen berhenti rokok juga boleh banget ya Pak. Boleh banget, luar biasa. Terima kasih. Lancar terus untuk edukasi kepada masyarakatnya Pak. Semoga tetap sehat semuanya ya. Dan tentunya emang mudah-mudahan seperti harapan kita, angka para pengguna atau yang sudah terkena dan sebagainya itu benar-benar bisa menurun sampai dihilangkan ya Pak ya. Iya betul. Amin. Terima kasih untuk Baraya Sehat yang sudah PDKT dengan saya dan juga Bapak Asep hari ini. Kita akan ketemu lagi di program PDKT selanjutnya dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.